Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Halo, selamat malam. Ya, pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada ibadah keluarga sekalian dengan ibadah cawisan malam hari ini. Sebelum memulai ibadah malam hari ini, kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 64 bait yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Untuk ibadah malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Diaken Iwan Joko. Monggo dipersilakan. Selamat malam, shalom Bapak Ibu. Mari kita siapkan diri kita untuk ibadah malam hari ini. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan sehingga ada pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga dan ibadah cawisan pada malam hari ini kita lakukan dengan iman percaya bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 53, kita pujikan ayat yang pertama, Tuhan Allah telah berfirman. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman dan renungan pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami dengarkan dan perdengarkan bersama-sama pada malam hari ini dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan, menjadi pertolongan, perlindungan, serta menjadi penentu arah yang bimbang. Berkatilah kami selalu, supaya tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Bimbinglah kami untuk selalu rindu akan hal tersebut.
berkatilah pula pembaca firman-Mu ini. Berkatilah pula ya Tuhan mereka yang belum berkesempatan mendengarkan firman-Mu karena berbagai alasan. Tolonglah mereka Tuhan dalam segala kesulitan dan bimbinglah mereka. Hanya kepadamu Tuhan kami berharap. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pada malam hari ini diambil dari Matius 26 ayat 31, satu ayat saja. Dari Matius 26 ayat 31, tertulis demikian. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tema firman pada malam hari ini adalah tetap percaya di masa sulit. Tetap percaya di masa sulit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mudah untuk kita bisa percaya kepada Tuhan jika semuanya berjalan dengan baik. Tetapi di saat keadaan yang tidak menentu, banyak kabar yang menggentarkan seperti saat ini, contohnya, situasi itu akan bisa membuat kita menjadi sulit dan sukar, dan bahkan akan memunculkan godaan bagi kita untuk bimbang. Dan tidak jarang bahwa kita juga kadang akan meragukan kuasa Tuhan. Apalagi bila keadaan sulit itu sendiri menghampiri kita. Kita mengalami sendiri kejadian seperti itu. Semisal ketika ada krisis ekonomi di mana berbagai biaya dan kebutuhan mendasar serasa sangat sulit untuk kita cukupi. Kemudian ada pula tantangan sakit penyakit, entah yang dari luar seperti saat ini, ataupun karena sakit kita yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian ada ancaman bahaya yang melanda, entah berupa dari tanah longsor dan sebagainya. Dan berbagai situasi yang tidak menentu, yang tidak terprediksi, yang intinya seakan-akan bisa setiap saat mencelakai kita. Bila keadaan itu terjadi, ada suatu pertanyaan. Apakah iman kita tetap kokoh, tidak tergoncang? Apakah kita masih bisa tetap kuat dan mempercayai Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 26 ayat 31 tadi, Tuhan Yesus berkata khusus kepada murid-muridnya dalam bacaan ini sebenarnya. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu-minggu ini masa Prapaskah, kita mengingat sengsara Kristus. Betapa luar biasanya penderitaan yang ia alami karena kasihnya kepada umat manusia. Ia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena pelanggaran saya dan Bapak Ibu sekalian. Ia yang benar telah menanggung kutuk yang seharusnya kita yang menanggung. Dalam bacaan tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menubuatkan adanya goncangan iman yang akan dialami oleh murid-muridnya. Seperti kita ketahui, pada kenyataannya, pada saat Tuhan Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus kabur, meninggalkan Tuhan Yesus seorang diri. Bahkan
Murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus yang seringkali disebut sebagai karang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Mungkin dalam hati kita memaklumi karena kondisinya begitu rumit, begitu membahayakan. Tetapi kita juga harus tahu, ketika itu terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus, mereka semua belum tercurahkan atau dicurahi oleh Roh Kudus. Dan ketika mereka semua mendapat curahan Roh Kudus di hari Pentakosta, apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi perubahan yang luar biasa. Murid-murid Tuhan Yesus menjadi murid-murid yang kuat dalam iman dan tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Bahkan ketika ancaman jiwanya, ancaman kematian, mereka tidak tergoyahkan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketahuilah bahwa Tuhan mengizinkan goncangan-goncangan itu terjadi. Maksudnya adalah untuk memurnikan iman kita percaya kepada Tuhan. Seberapa murni iman kita kepada Tuhan? Apakah iman kita adalah iman yang situasional, yaitu iman yang sangat dipengaruhi oleh perubahan kanan kiri kita? Ataukah iman kita iman yang unkondisional, yaitu iman yang tidak mau tahu dengan apa yang ada di sekitar kita, tetap teguh, tetap kokoh terhadap Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita mulai meragukan Tuhan ketika begitu banyak goncangan dalam hidup? Apakah pondasi iman kita begitu dangkal sehingga seluruh bangunan iman kita menjadi runtuh ketika ada goncangan? Itu menjadi pertanyaan bagi kita, terutama di saat-saat seperti ini. Seberapa dalam kita mengenal Tuhan Yesus Kristus dan seberapa dalam kita mengasihinya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur 112 ayat 7, di situ tertulis, Mazmur 112 ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Mazmur 112 ayat 7 menulis di situ, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh percaya kepada Tuhan. Itu menggambarkan Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hatinya tidak berubah dan tidak takut ketika menghadapi kabar buruk sekalipun. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka hati kita akan tetap melekat kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak goyah dan tidak tergoyahkan. Mari Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama bahwa mempercayai Tuhan berarti Tuhan bekerja dalam hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Meskipun itu berarti kita harus menghadapi situasi yang di luar keinginan kita. Meskipun itu berarti juga kita harus mengalami masalah dan kesulitan yang berat. Meskipun kita harus menghadapi kegagalan atau penderitaan. Dan meskipun itu berarti kita harus hidup kita mengalami kemunduran dan menjadi berada di bawah. Meskipun ada begitu banyak goncangan dalam hidup diri kita, namun dalam semuanya itu kita harus meyakini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kita tidak usah marah atau komplain kepada Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih sama Tuhan. Kita tidak perlu bersungut-sungut, kita tidak perlu meragukan dan mempertanyakan kenapa Tuhan itu terjadi, kenapa. Tetapi marilah kita sama-sama menerima
setiap situasi yang ada dengan mengucap syukur dan tetap beriman. Jangan goyah, jangan berpaling dari Tuhan. Goncangan memang harus terjadi dan akan terjadi di seluruh dunia. Seperti kita ketahui saat ini sebagai contoh yang nyata. Di dunia ini tidak ada yang kebal dengan namanya corona. Saat ini memang semuanya seperti diaduk-aduk, ketidakjelasan yang begitu luar biasa, menggoncang seluruh manusia, menggoncang juga kemungkinan iman kita. Tetapi kita harus menyadari, goncangan-goncangan itu akan menampi kita supaya muncul iman yang murni di hadapan Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 27, dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 27, dalam perjanjian baru di kitab Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Di situ tertulis, waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang akan digoncangkan. Karena ia, Tuhan, dijadikan supaya tetap tinggal di dalam kita dan tidak tergoncangkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dunia ini akan digoncangkan. Tetapi anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak kerajaan surga yang sungguh mengasihi Tuhan, imannya tidak akan tergoncangkan. Saudara saya, Bapak, Ibu, adik-adik, dan semua saudara, kita semua yang percaya adalah anak-anak kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan, dan kita akan menjadi pemenang iman karena Roh Kudus menguatkan dan menghibur kita, menyertai kita sampai ke garis akhir, di mana kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa yang tidak menentu pada saat ini terutama, kita bisa melihat ada begitu banyak ketidakpastian. Ketika kita bertemu dengan orang bertanya, corona sampai kapan? Kapan kita akan terisolir? Kapan kita bisa kembali normal? Dan tidak ada satupun yang bisa menjawab secara pasti. Hanya bisa menjawab dengan mungkin dan prediksi. Dan saat inilah yang disebut dengan sesuatu yang tanpa kepastian. Mari dalam keadaan seperti ini kita kembali, tetaplah beriman dan mengasihi Tuhan. Janganlah goyah, saudara. Janganlah goyah, Bapak, Ibu. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tetaplah percaya dan tetaplah setia. Amin. Mari Bapak, Ibu, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang membuat kami mengerti bahwa goncangan demi goncangan akan terjadi, terlebih lagi pada akhir zaman, untuk memurnikan iman kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan dan yang Engkau berikan kepada kami oleh Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, yang selalu memberikan kepada kami penghiburan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi setiap keadaan dan goncangan yang terjadi di bumi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur untuk kuasa Tuhan atas kami semua. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan kami sehingga kami mampu melangkah dalam rencana-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan
untuk terus hidup dalam jalan-Mu, supaya kami tetap setia, tetap percaya dalam keadaan yang tidak pasti dan tidak menentu. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu dan berserah serta berharap penuh. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus Jumat Agung atau yang juga kita kenal dengan perjamuan kudus Paskah. Marilah kita sama-sama saat ini menyempatkan diri untuk menyiapkan diri kita dan hati kita, termasuk tubuh kita, untuk bisa melayakkan diri menghadap perjamuan Tuhan. Untuk mempersiapkan diri, saya awali dengan suatu pertanyaan. Kenapa perlu perjamuan kudus dalam kehidupan Kristiani? Kenapa perlu perjamuan kudus dalam kehidupan Kristiani? Jawaban yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita mencari di dalam Alkitab, kita akan mendapatkan bahwa perjamuan kudus adalah salah satu sakramen yang sangat penting bagi umat Kristiani, karena sakramen ini adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus pada waktu perjamuan terakhir bersama murid-muridnya sebelum ia ditangkap dan disalibkan keesokan harinya. Tuhan Yesus meminta agar perjamuan dilakukan bagi pengikut-pengikutnya, berarti termasuk saya, saudara, Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, sebagai peringatan akan Dia. Karena itu Bapak Ibu, sakramen ini dianggap sebagai puncak dari iman Kristiani. Alasan yang kedua, karena perjamuan kudus juga bermakna untuk mendapatkan buah-buah penebusan melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dirupakan dalam bentuk roti dan anggur. Dalam Yohanes 6 ayat 56, saya bacakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini ditujukan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Diucapkan jauh sebelum perjamuan terakhir, jauh sebelum Tuhan Yesus ditangkap tentunya. Dan tentu saja pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus kebingungan apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini. Dikatakan kita harus makan dan minum darah Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Yang artinya adalah kita harus melakukan perjamuan kudus. Kita harus melakukan perjamuan kudus. Kesimpulan ini tidak mengada-ada, Bapak Ibu. Ketika kita mau mengecek bersama-sama ke kejadian di mana Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir, yaitu kita bisa baca salah satunya adalah di Matius 26 ayat 26 sampai 28. Di Matius 26 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah peristiwa pada saat Tuhan Yesus melakukan perjamuan bersama murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus ditangkap, yang sering kali kita kenal dengan nama perjamuan terakhir
Perjamuan ini yang kita juga sebut perjamuan kudus ini juga menjadi hal yang paling penting. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, dalam bacaan tadi jelas, bahwa roti yang ia berikan adalah tubuhnya, dan anggur yang ia berikan adalah darahnya. Sehingga sesuai dengan ayat sebelumnya di Yohanes 6 ayat 56, yaitu bahwa kita harus makan daging dan darah Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menyiapkan diri kita masing-masing untuk datang ke dalam perjamuan kudus? 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Saya tunggu. Sudah? 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah yang mendasari bagaimana cara kita menyiapkan diri untuk layak hadir ke dalam perjamuan kudus. Di ayat 27 memberitahukan kita tentang syarat untuk dapat ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan di dalam ayat 27 kita bisa melihat ada kata-kata layak. Kita harus dalam keadaan layak untuk dapat menikmati perjamuan kudus. Di dalam GKJW, kata layak ini bisa didefinisikan menjadi dua hal besar. Yang pertama adalah tidak sedang dalam masa penggembalaan. Dan yang kedua adalah sudah mengikuti sakramen baptis dewasa atau CD. Apabila seandainya masih ada yang belum menyelesaikan atau masih bermasalah dan masih dalam masa penggembalaan, maka sebelum dia mengikuti perjamuan kudus, dia harus menyelesaikan permasalahannya ini. Pertanyaannya, bagaimana jika ia tidak menyelesaikan tetapi dia memaksa untuk tetap ikut dalam perjamuan kudus? Berarti syarat untuk menjadi layak belum terpenuhi, dan artinya ketika ia tidak layak untuk mengikuti perjamuan kudus, ia menghinakan Tuhan. Pada ayat 28 Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan menjelaskan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita perlu memeriksa hati kita sebelum ambil bagian dalam perjamuan kudus. Ada 3 pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menguji diri kita. Yang pertama, apakah masih ada dosa yang belum terampuni? Yang kedua, apakah di hati kita masih banyak kebencian? Dan yang ketiga, apakah kita belum mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan? Kalau kita belum lolos dari 3 pertanyaan ini, maka sebenarnya kita haruslah menyelesaikan permasalahan supaya hati kita dapat dilayakkan oleh Tuhan, dilayakkan untuk menerima perjamuan Tuhan. Iman Kristiani, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya bahwa roti dan anggur yang kita makan dan kita minum dalam perjamuan kudus merupakan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan apabila kita melaksanakan perjamuan kudus hanya sekedar formalitas, maka sesungguhnya Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu menjadi pertanda bagi kita
bahwa kita belum paham mengenai arti penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan belum menyadari bahwa sesungguhnya betapa mahal harga yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Semoga kita bisa menyiapkan hati dan diri kita untuk layak menerima perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan pujian dari Kidung Jemaat 36, dihapuskan dosaku. Kita pujikan ayat yang pertama dan yang keempat sambil kita mempersembahkan persembahan. Kidung Jemaat 36 ayat yang pertama dan keempat, dihapuskan dosaku, sambil kita mempersembahkan persembahan. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ayat 4. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber termasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari Bapak Ibu, sesudah kita mempersembahkan persembahan kita, mari kita sama-sama menundukkan hati kita, menundukkan pikiran kita, kita berdoa untuk memohon syafaat dari Tuhan. Selamat malam Tuhan, kami menghadap kembali ke hadirat-Mu dalam keadaan kami yang seperti ini. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami yang saat ini masih belum bisa melakukan ibadah secara tatap muka. Namun kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk tetap beribadah meskipun tidak harus tatap muka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini berjuang bersama-sama dengan kami untuk memerangi virus corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau campur tangan dalam proses ini. Karena itu Tuhan, kami ingin bersama-sama berdoa kepadamu untuk menumbuhkan optimisme bahwa badai ini akan berlalu. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada para medis yang berjuang mati-matian di garis depan, berhadapan langsung dengan penderita corona. Kami berdoa juga berilah mereka kekuatan dan kesehatan untuk bisa melaksanakan tugas mereka. Tidak sekedar melaksanakan tugas mereka, tapi juga melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa kepada korban atau pasien corona, baik itu pasien yang sudah positif maupun yang ODP maupun yang PDP. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kami mohon berilah mereka kekuatan, berilah mereka ketenangan dan keteguhan hati bahwa mereka bisa melaluinya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk perekonomian yang saat ini masih sangat melambat.
kami masih sangat terbentur dengan kejadian-kejadian yang harus mengisolasi diri, baik secara pribadi, social distancing, yang mengartikan bahwa kita harus menjaga jarak satu sama lain maupun meminimalkan untuk pergerakan di luar rumah. Untuk kami bisa membantu pemerintah, para medis untuk segera menyelesaikan dan permasalahan corona ini segera selesai. Karena itu Tuhan, perekonomian kami yang seringkali kami harus hidup di jalan, kami harus mondar-mandir, saat ini terganggu Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, Engkau tidak tutup mata terhadap penderitaan kami, terhadap kesulitan kami. Karena itu Tuhan, kami memberanikan diri saat ini menyerahkan kepadamu. Kami percaya Engkau memberikan jalan, bahkan ketika kami tidak terpikirkan sekalipun. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada jemaat GKJW Sidoarjo, baik mulai majelis, gembala kami Bapak Pendeta, sampai kepada ketua KRW, pengurus KRW, dan jemaat semuanya. Berikanlah kami satu hati untuk tetap berpegang kepadamu dan tidak hilang pengharapan. Dengan bersama-sama kami yakin kami bisa saling menopang, saling membantu menghadapi badai ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan sama-sama. Kami percaya bahwa persembahan ini memang tidak sebesar atau sebanyak berkat yang telah kami terima. Dan namun kami percaya bahwa Engkau pasti mengerti hati kami yang mempersembahkan. Kami percaya Engkau mengkuduskannya dan mensucikan persembahan ini sehingga menjadi persembahan yang layak, yang kemudian dapat digunakan untuk membantu pelayanan kami, terutama di GKJW Jemaat Sidoarjo. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin kehilangan pegangan. Tolong Tuhan, jangan tutup tangan, rangkul mereka supaya kebahagiaan kami terlengkapi oleh kebahagiaan saudara-saudara kami yang semula hilang harapan menjadi kembali lagi. Demikian Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan, kami sandarkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita sambut lagi dengan pujian Kidung Jemaat 40. Kita pujikan ayat yang pertama saja, ajaib benar anugerah. Mari Bapak Ibu kita memohon berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus semoga menyertai dan memelihara hidup dan kehidupan kita bersama. Amin. Bapa, terima kasih. Terima Bapa, terima
demikian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ibadah keluarga sekaligus ibadah cawisan pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah keluarga dan persiapan cawisan telah usai kita jalani. Untuk Bapak Ibu, selamat untuk menyongsong Jumat Agung dan Paskah. Tuhan memberkati. Amin.